Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Gugun Gunawan, yang sudah semakin gondrong. Selamat malam minggu buat teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi kita akan melangsungkan diskusi menarik pada malam hari ini dengan tajuk GRI Inspiring Talk bersama saya, Anggun Gunawan. Dan pada malam hari ini saya akan kedatangan tamu, yaitu kawan saya, yaitu Mas Andri Aziz Putra. Ini beliau sudah online. Saya coba invite dulu deh. Oke, saya sudah menginvite teman saya Andri Aziz Putra yang saat ini. Halo Andri. Assalamualaikum, Danggun. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Uh-uh. Ya, Ini saya topinya. hidupin lampu dulu, biar Ini kinclong. ya, ini topinya bagus nih. Ah, inilah belum potong, jadi daripada nanti kayak padut kan. Iya, iya, benar-benar. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya pada join, jadi teman-teman Mhm. semuanya di Jari Inspiring Talk pada malam hari ini saya mengundang langsung dari kota Semarang. Emang di Semarang Iya, sekarang ya? iya di Semarang ya, pindah Di domisili. Semarang. Jadi Mhm. teman saya ini namanya itu Andri Aziz Putra LCM Phil, PhD candidate. Nah, jadi Iya, beliau menyelesaikan S1 Akidah Filsafat di Al-Azhar University Mesir. Kemudian lanjut, kalau nggak salah sempat nyantri dulu setara S2 di mana di Mesir. Saya lupa iya. Mhm. nama kampusnya. Ada Tapi namanya institut, ya institut di Zamalek, Institut Pendidikan Agama Islam, Firasat ya, tinggi itu di Zamalek. tapi Tapi ya kalau gitu. tapi kalau nggak salah karena programnya lama, kalau S2 di Mesir itu bisa sampai 4 tahun. Jadi Andri Hmm. memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan lanjut S2 di Filsafat UGM. Dan Iya. sekarang dapat beasiswa LPDP untuk lanjutkan S3 di Filsafat juga. Oke, teman-teman. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah haramkah belajar filsafat atau haramkah ilmu filsafat? Oke, mungkin mungkin Andri cerita dulu deh apa namanya. Kok dari MAN, kemudian kalau nggak salah MAN ya bukan pesantren, dari Iya, MAN, iya, Merdeka. kemudian Hmm. MAN PK Koto Baru di Padang Panjang Sumatera Barat, terus kok bisa ngambil filsafat di Al Azhar? Itu ceritanya gimana, Tendri? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Danggun yang telah sangat rendah hati mengundang saya gitu di acara ini. Suatu kehormatan tentunya ya, diundang seorang kandidat master dari Oxford Brookes University. Saya selalu mengikuti semenjak kami berjumpa di UGM waktu itu, saya selalu mengikuti langkah-langkah inspiratif dari Danggun ya, karena dengan namanya sebenarnya udah sangat sangat lama gitu. Waktu awal-awal pulang ke Indonesia itu sudah berapa orang tuh nanya, oh ada Anggun di sana, ada Anggun di sana. Saya pikir dulu Anggun itu perempuan gitu. jadi jadi kemudian pas ketemu beneran di UGM, oh ternyata oh ini toh yang namanya Anggun gitu. Akhirnya ya sampai sekarang. Kalau cerita bagaimana bisa ke Al Azhar itu karena memang MAPK Kota Baru itu kan naik kelasnya ke Al Azhar gitu, Dangdut. Ke Al Azhar atau ke Madinah atau ke ya Timur Tengah lah ya, naik naik kelasnya ke sana atau ke universitas-universitas berbasis agama lainnya gitu. Walaupun banyak juga yang ke UGM, kemudian ke UI dan beberapa universitas umum ya. Nah, waktu tamat itu sebenarnya saya daftar juga ke UIN Jogja gitu, ngambil IT waktu itu baru buka kalau nggak salah. Jadi udah mau ngikut PMBK, kemudian tiba-tiba terlintas ilham gitu untuk bersama-sama teman-teman lain itu pergi ke Lazar. Nah, dan pada waktu keberangkatan kami itu pertama kalinya
tes ke Al-Azhar. Jadi kalau sebelumnya itu kan cuma seleksi rapor ya. Jadi dilihat rapor ini layak, kemudian masuk begitu saja gitu. Jadi bayar segala macam kemudian berangkat. Nah, semenjak kami tahun waktu itu kita berangkat itu pertama kalinya untuk masuk ke Al-Azhar itu diadakan tes. Jadi awalnya itu cukup ini juga gampang juga. Oh, kok tiba-tiba ada tes gitu kan? Apa saya cukup layak untuk masuk gitu dan segala macam. Memang sebelumnya ada tes juga untuk beasiswa ya, yang beasiswa yang jatah-jatah beasiswa itu tes. Tapi kalau yang berangkat uang sendiri itu biasanya langsung saja gitu. Nah, tahun kami berangkat itu dites semua. Jadi yang mau beasiswa mau enggak itu dites. Ya alhamdulillah kita berangkat. Waktu itu ada sekitar dari Indonesia itu sekitar 600 mahasiswa ya. Kita waktu itu 600 mahasiswa dan dari alma mater kami MAP Kota-Kota Baru itu sekitar 18 orang kita berangkat. Jadi naik kelas ke sana ke Kairo. Nah, uniknya pembelajaran di Kairo itu penjurusan di tahun ketiga, Danggun. Jadi tahun 1, tahun 2 itu kita di Usuluddin, Fakultas Usuluddin, itu sama semua mata kuliahnya. Jadi anak tafsir, anak hadis, anak filsafat, anak dakwah, itu sama semuanya. Nanti baru di tahun ketiga dipertimbangkan dari nilai, apa ya istilahnya, peminatan itu disesuaikan dengan nilai yang tinggi gitu. Jadi yang apakah di hadisnya yang tinggi, kemudian atau di tafsirnya yang tinggi, atau di akidahnya yang tinggi, dakwahnya tinggi, maka kemudian dia diusulkan masuk ke salah satu jurusan dari 4 jurusan itu. Nah, saya pribadi waktu itu memang berazam juga akan mengambil jurusan yang nilai saya mumtaz di mata kuliahnya gitu, kumlot di mata kuliah gitu. Nah, kebetulan ada 2 waktu itu, yang satu di mata kuliahnya filsafat, yang satu lagi itu di mata kuliahnya hadis kalau nggak salah, atau tafsir saya lupa gitu, antara 2 itu. Jadi agak ragu itu. Ini tafsir kalau nggak salah ya, tafsir. Akhirnya setelah mempertimbangkan banyak hal dan aspek, termasuk juga apa ya, kecenderungan saya pribadi gitu, maka kemudian saya pilihlah akidah filsafat di Al-Azhar. Nah, sampai ya selesai berapa tahun ya, 4,5 tahun lah kalau belajarnya, 5 tahun kalau dihitung sampai kemudian kita keluar ijazah itu 5 tahun di Al-Azhar. Nah, setelah itu memang sempat ngambil di Zamalek itu kuliah karena kebutuhan visa sebenarnya. Saya belum mau pulang waktu itu. Jadi masih pengen di sana, ada proyek seni juga. Ya, kalau Danggun pernah saya ceritakan, mungkin proyek seni kita di Dainada waktu itu sibuk ke luar negeri lah. Maksudnya keluar Mesir waktu itu ya. Dan di Mesirnya jadi menikmati sekali waktu itu, dan saya butuh visa pelajar paling mudah waktu itu ya, akhirnya daftar S2 di Zamalek itu, karena cenderung murah dan mudah gitu Danggun dibandingkan yang lain ya. Nah, jadi saya lanjut di sana berapa kali, dan sayangnya saya nggak pernah kuliah gitu. Nggak pernah datang karena jauh. Dan itu bertahan sekitar setengah tahun, 1 semester. Nah, kemudian orang tua meminta pulang, lalu ya udah saya pulang tahun itu. Nah, pas nyampe di Indonesia, keinginan awal itu adalah menjadi Rani sebenarnya. Jadi, Malah nggak jadi ustadz. kalau Ustadz kan kayaknya udah inherent gitu di dalam title ya. Jadi, namun kemudian saya pikir-pikir apa yang cocok gitu. Kalau saya menjadi guru seperti mama dan keluarga besar saya juga bersedia sebetulnya. Tapi kemudian saya berpikir, mengapa tidak mencoba untuk menjadi dosen. Jadi memang sudah target itu jadi dosen Danggun waktu tamat S1 itu. Sempat waktu itu ke UIN Imam Bonjol di Padang, Yeyen waktu itu ya masih ya, dan bertemu dengan direktur pasca sarjananya. Sayangnya waktu itu karena kekurangan mahasiswa, jadi prodi akidah filsafat untuk S2 itu tidak ada, masih ada, cuman tidak ada kelasnya karena nggak ada yang mahasiswanya gitu dan jadi saya bisa dibilang waktu itu pelamar untuk berapa tahun itu, saya pelamar pertama di S2 akidah filsafat UIN Imam Bonjol gitu. Tapi karena standarisasi dari dari pemerintah juga, maka kemudian
kalau cuma satu orang mahasiswa yang kita apa istilahnya kegiatan belajar mengajarnya nggak bisa dilaksanakan. Maka kemudian saya cari-cari dan ada seorang senior yang sudah S2 di UGM itu memberikan informasi bahwa ada beasiswa namanya BPDN ya, calon dosen waktu itu. Nah, jadi udah saya masuk ya bismillah aja, kalaupun diterima ya alhamdulillah, kalau tidak ya saya lanjut dengan biaya sendiri waktu itu. Akhirnya ternyata dari sekian pelamar ada 3.000 orang di Indonesia yang diterima waktu itu. Nah, saya masuk salah satunya mendapat beasiswa S2 di UGM, tepatnya di Fakultas Filsafat. Nah, itu akhirnya sampai 2 tahun saya tamat, sempat mengabdi selama 4 tahun di salah satu universitas di Yogyakarta. Kemudian tahun 2016 itu saya melamar S3 di UGM lagi dengan memanfaatkan skema beasiswa unggulan dosen Indonesia Budi yang dalam negeri yang dihandle oleh BPPDN, dihandle oleh LPDP Kemenkeu. Waktu itu apa istilahnya ada kerjasama dengan BPDN-nya Dikti ya. Tapi kemudian Ristek kemudian memberikan itu sepenuhnya kepada LPDP. Dan sampailah hari ini ya, ini masih terganjal di dalam riset karena bukan menyalahkan kondisi ya, tapi memang dengan adanya COVID ini ada beberapa rencana pengambilan data akhir yang terpaksa ditunda, dan semoga saja LPDP memberikan perpanjangan beasiswa dan masa studi kepada saya gitu, mohon doanya dari Dandu. Iya, iya. Ini sebelum ini baru pengantar ya, jadi saya bacakan aja deh teman-teman yang terima kasih yang sudah bergabung nih, banyak teman-teman sudah bergabung. Ini kayaknya ada Vienna juga nih, ada dari Vienna Austria, dari Mas Okay. Untung Turis, mungkin temannya Andri mungkin ya, nama Didi mungkin ya. Jadi katanya Hai Mas Anggun, salam dari Vienna, Grüße. Bacanya gimana sih? Saya udah lama nggak belajar Jerman. Oke, selamat juga Mas Didi atau Mas Untung. Selamat salam kenal juga dari Vienna ya. Kuliah di mana itu? Di Austria. Di Vienna University mungkin. Ini sambil nyapa-nyapa juga. Oh, oke, mungkin bisa lanjut Nri. Jadi, sebelum kita masuk ke tema, mungkin saya pengen tahu nih. Ini Andri dulu skripsi di Al-Azharnya judulnya apa? Terus tesis di UGM sama disertasinya sekarang tentang apa tuh bahasnya? Kalau skripsi kebetulan kami tidak menulis skripsi Dangun di Al-Azhar. Jadi tugas akhir itu ujian, namanya ujian Safawi waktu itu. Jadi ujian lisan. Kalau metodologinya itu ada satu kitab turos, kitab klasik yang dipilih oleh profesor. Kemudian nanti kita ada ruangan ya, ada ruangan itu bersama-sama sih sebenarnya, tapi nanti dipanggil, waktu saya dipanggil 2 orang kalau nggak salah. Itu pun sama teman dari alma mater yang sama gitu, dari Sumatera Barat juga, dari MAPK juga gitu, si Ari Septiadi kalau nggak salah itu. Jadi ada satu manuskrip yang diambil, manuskrip klasik, kemudian dan kita sudah tahu bahwa itu akan diujikan sebelumnya. Jadi ada batasan namanya tahdid, kalau di sana ada batasan halaman dari sini sampai sini nanti dibaca. Nah, kemudian nanti secara random akan ditanyakan oleh profesor. Nah, saya masih ingat pertanyaannya waktu itu, kalau nggak salah itu tentang mujizat waktu itu ya. Ada mujizat dan tapi saya nggak ingat lagi detailnya gimana gitu. Jadi itu kelulusan kita selain hafalan waktu itu 4 juz Al-Quran gitu. Jadi hafalan Al-Quran, kemudian ujian-ujian tulis dan ujian lisan itu harus lulus semua. Kalau nggak lulus, kalau untuk tingkat 4 itu kalau nggak lulus satu saja itu ngulang lagi setahun. Tapi kalau tingkat 1 sampai tingkat 3 itu dikasih 2 buah kesempatan untuk tidak lulus. Jadi kalau 3 itu ngulang lagi setahun, kalau 2 itu masih naik tingkat. Iya, iya. Jadi nggak ada ceritanya kayak di Indonesia kan kita naik terus ya Dangun ya sampai terakhir ya. Naik Nanti terus. kalau ngulang pun boleh diulang revisi lagi gitu nilainya. Tapi kalau di sana lebih dari 2 nggak naik tingkat, ngulang lagi setahun. Jadi bukan 1 semester, 1 tahun lagi di Ngulang, tingkat yang sama. ngulang semua mata kuliah. Oh enggak. Oh, Cuman gitu. yang gagal saja cuman kan itu setahun Hmm. dikasih waktunya. Jadi tetap itu. Nah,
Mungkin kenapa tidak memakai sistem skripsi juga, karena nilai yang diberikan itu adalah nilai pure dari ujian. Hmm. Jadi kita ujian itu nilainya berapa, misalnya 50, 20, 30, 100, 95, itu yang menjadi ujian apa nilai kita. Jadi nggak ada nilai tugas, nilai kehadiran, nilai ini segala macam itu nggak diperhitungkan oleh LHS. Jadi kalau sakit ya udah gagal gitu. Jadi nggak ada ujian ulangan, nggak ada dan nggak ada yang lain-lain. Gitu. Nah, jadi saya skripsi nggak ada. Kemudian lanjut S2 itu tesis saya itu tentang filsafat sejarah. Jadi kita sama nih skripsinya nih. Kalau sama Dangun sama sejarah. Kalau Dangun kan tentang mesianisme. Saya Uh, lebih ke filsafat kalau agama saya. lebih filsafat agama ya. Uh, Kalau saya filsafat sejarah, tapi diarahkan ke mistisisme. Jadi sempat sih ditanyakan oleh beberapa orang dosen itu, ini Mas Andri mau bahas apanya gitu. Kan mistisisme waktu ini fana gitu. Apanya lagi yang mau dikejar dari filsafat sejarahnya. Namun bagi saya karena para sufi ini juga manusia gitu loh, dan mereka pun hidup di dunia ini di dalam waktu yang sama dengan kita gitu loh. Ya bagi saya ya filsafat sejarah tentu berlaku juga untuk mereka dan penasaran karena itu ya itulah menjadi latar belakang problem saya secara ilmiah ya untuk kemudian mengkaji filsafat sejarah kaum mistisme dan dengan pandangannya Syekhul Akbar Ibnu Arabi waktu itu. Jadi hmm. saya langsung mengambil sufi yang menurut saya ya sufi tanpa membeda-bedakan para sufi yang lain, saya menganggap bahwa Ibnu Arabi termasuk atau bahkan dibilang ya sufi terbesar gitu, baik dari karyanya yang sangat banyak, kemudian juga follower yang sampai sekarang secara tetap itu masih banyak, walaupun penentangnya juga banyak gitu ya. Kemudian S3 sekarang saya menulis tentang teologi politik. Dia agak loncat sebenarnya. Teologi politik uh, tentang kedaulatan rakyat dan tokoh yang saya pilih itu adalah Muhammad Hatta. Jadi pulang Hmm. kampung gitu. Uh, ya sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang sekarang ini ya, yang berkaitan sekali dengan politik dan religius gitu. Jadi saya rasa dan teologi politik belum terlalu banyak dibahas di Indonesia, terutama dalam persoalan yang menyangkut kebangsaan. Jadi seakan-akan misalkan teologi politik itu berbeda sekali dengan state ya. Jadi seperti merupakan sesuatu yang mengantisipasi satu sama lain, tapi menurut saya bukankah munculnya atau lahirnya republik ini juga dari perpaduan antara nasionalisme dan religiusitas itu sendiri. Jadi saya pikir ini cukup menarik untuk kemudian dikaji dan ya jujur sih berat juga gitu untuk untuk menemukan uh, benang merah antara teologi politik dan persoalan kedaulatan rakyat ya, di Indonesia ini. Itu udah anggut kira-kira. Oke, thank you, Andri. Tadi background udah saya tanya dua pertanyaan yang menyangkut tentang ini kan jadi